Pria ini baru saja mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Namun setiap ia menggunakan kekuatan itu, uang miliknya akan terkuras kemudian sirna. Salah satu contohnya saat ia mencoba menyelamatkan sebuah bus yang hampir saja jatuh dari jembatan. Untuk menggunakan semua kekuatan supernya, ia harus merelakan uangnya sirna begitu saja. Tapi perjalanan Sangwung bisa rela menghabiskan uangnya untuk membantu sesama menggunakan kekuatannya itu tidaklah mudah. Sebenarnya Sangwung ini hanyalah pemuda biasa yang punya ambisi cukup besar di kehidupan. Salah satu impian besarnya adalah mempunyai tempat tinggal sendiri di sebuah apartemen mewah. Setiap akhir pekan, Sangwung bersama pacarnya selalu datang ke pameran properti untuk menanyakan kepada agen apakah ada promo dan diskon yang bisa mereka ambil. Namun sepertinya kali ini mereka dikecewakan lagi karena harga apartemen sedang melonjak dan mereka tetap harus membayar uang muka senilai 300 juta. Sangwung mencoba mengambil undian yang diberikan oleh agen, namun tentu saja kemenangan itu tidak akan pernah datang untuknya. Namun Sangwung cukup beruntung karena punya pacar yang sangat pintar mengelola keuangan. Sangwung dan Minsuk sudah berpacaran selama 15 tahun dan malam ini secara mengejutkan Minsuk mengajak Sangwung untuk menikah saja agar mereka bisa dapat diskon cicilan apartemen untuk pengantin baru. Bahkan Minsuk sudah menyiapkan formulir untuk daftar nikah. Mereka pun setuju begitu saja untuk menikah segera. Namun Sangwung tiba-tiba mendapat panggilan dari orang tuanya di kampung. Ayahnya ingin bertemu. Sebenarnya Sangwung cukup keberatan untuk bertemu ayahnya karena sejak kecil ayah Sangwung selalu mempersulit kehidupan keluarga mereka. Tapi kali ini ayahnya mengatakan ingin memberikan sebuah warisan berharga. Sangwung diminta untuk memberikan beberapa uang miliknya lalu mereka bersalaman. Ayah Sangwung menggenggam dengan keras tangan anaknya itu dan bangunan seketika bergetar. Setelah mereka bersalaman dengan sangat keras, getaran semakin lama semakin kuat dan pria ini seperti mendapat penglihatan ada seseorang dengan kekuatan super sedang menolong orang lain. Begitu ayah Sangwung melepaskan genggamannya, Sangwung malah dibuat pingsan. Ayahnya sama sekali tidak ada keraguan untuk melukai anaknya. Namun ternyata baut itu sama sekali tidak menyakitinya. Hanya ada goresan kecil dan bisa pulih dalam hitungan detik. Barulah ayahnya menjelaskan kalau Sangwung baru saja mendapat kekuatan super yang harus diturunkan dari generasi sebelumnya. Namun setiap kali kekuatan itu digunakan, uangnya akan terkuras. Jadi artinya Sangwung harus membayar sejumlah uang setiap kali menggunakan kekuatannya itu. Bukannya senang, Sangwung malah sangat kesal sudah diturunkan kekuatan tak berguna seperti itu. Karena Sangwung tak mau ada rahasia dengan calon istrinya, maka Sangwung menceritakan semua hal yang baru saja terjadi kepadanya. Minsuk awalnya kebingungan melihat tingkah pacarnya ini. Akhirnya Sangwung ingin menunjukkan kekuatan itu di depan mata Minsuk. Mudah saja Sangwung membengkokkan besi pull up di taman ini. Minsuk sempat mengira bahwa ini semua adalah trik sulap dan meminta Sangwung melakukannya sekali lagi. Tapi untuk melakukan itu, Sangwung butuh beberapa uang untuk disimpan di sakunya terlebih dahulu agar kekuatannya bisa digunakan. Setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri, barulah Minsuk percaya kalau calon suaminya ini punya kekuatan super yang bisa menghabiskan uang tabungan mereka. Maka dari itu, Minsuk yang pandai mengelola keuangan mencoba membuat catatan kekuatan apa saja yang bisa dilakukan oleh Sangwung dan berapa uang yang dibutuhkan untuk melakukan kekuatan itu. Setelah semua pengeluaran dicatat, ternyata untuk menggunakan tenaga sedikit saja Sangwung harus mengeluarkan uang ratusan ribu. Sehingga kesimpulannya, Sangwung lebih baik jangan pernah menggunakan kekuatannya sama sekali sebab itu akan menghabiskan uang saja. Sedangkan mereka harus menabung dan hemat untuk membayar uang muka apartemen mereka yang baru nanti. Pemuda ini baru saja mendapatkan sebuah warisan keluarga berupa kekuatan super yang bisa digunakan kapanpun asalkan punya uang. Sangwung mendapat kekuatan super setelah ayahnya menurunkan kekuatan itu kepadanya dan memberikan tugas kepada Sangwung untuk saling menolong orang lain menggunakan kekuatannya itu. Sangwung tidak bisa menolak karena kekuatan ini harus diturunkan kepada semua generasi keluarganya nanti. Begitu calon istrinya tahu bahwa Sangwung punya kekuatan super yang bisa menghabiskan uang mereka, Minsuk langsung mencoba mempelajari seberapa banyak uang yang bisa habis jika Sangwung menggunakan kekuatannya. Dan ternyata setelah dihitung-hitung, itu sangat boros dan bisa membuat mereka miskin. Sangwung benar-benar sangat dilema setelah mendapat kekuatan ini. Di satu sisi, ia harus berhemat agar bisa membeli apartemen bersama Minsuk. Sedangkan di sisi lain, kekuatan ini sangat berguna untuk menolong orang lain. Tapi ternyata tindakan yang dipilih oleh Sangwung adalah tidak menggunakan kekuatannya dan tak mau membawa uang terlalu banyak. Bahkan Sangwung
Wung tak mau mengeluarkan tenaganya sama sekali, sebab itu sama saja dengan menggunakan kekuatan supernya dan akan menguras uang miliknya. Tindakannya pun itu membuat kesal seorang nenek-nenek karena Sang Wung tak mau membantunya. Kini Sang Wung menjadi orang yang sangat perhitungan dengan tenaganya. Menahan pintu untuk orang lain tak mau, bantu angkat galon pun juga tidak mau. Sikapnya pagi ini sempat mendapat perhatian dari bosnya sebab Sang Wung sangat apatis hari ini. Tapi tentu saja Sang Wung tak bisa menjelaskan alasan sebenarnya mengapa ia bersikap begitu. Demi mendapat uang untuk membayar uang muka apartemen, Sang Wung dan calon istrinya menjual beberapa barang tak berguna di rumah. Tapi Sang Wung malah beli PS baru juga pakai uangnya. Calon istrinya sebenarnya juga setuju Sang Wung beli PS baru sebab barangnya yang lain juga sudah banyak terjual. Tapi setelah COD tadi, Sang Wung mendengar teriakan. Ternyata orang yang baru saja COD dengannya diserang beberapa preman dan uang dari Sang Wung diambil. Sebenarnya Sang Wung bisa membantu, namun karena takut uangnya habis, ia malah kabur dan tak mau menggunakan kekuatannya itu untuk menolong orang tadi. Pria ini benar-benar sangat menyesal karena sudah membiarkan orang lain disakiti oleh preman di depan matanya sendiri. Sang Wung tidak mau menceritakan dilema di dalam hatinya itu kepada calon istrinya sebab Min Suk benar-benar meminta mereka untuk berhemat demi menggapai mimpi mereka untuk punya apartemen sendiri setelah menikah nanti. Keesokan harinya Sang Wung tiba-tiba dipanggil oleh ibunya. Namun ibunya melihat tubuh Sang Wung banyak sekali yang melepuh. Sang Wung juga tak mengerti apa penyebabnya. Tapi Sang Wung seketika lupa dengan semua gatal-gatal di tubuhnya sebab ibunya memberikan uang ratusan juta. Uang itu didapatkan ibunya dari arisan dan sengaja diberikan kepada Sang Wung untuk membantu Sang Wung dan calon istrinya membayar uang muka apartemen idaman mereka. Karena ibunya memaksa dan Sang Wung benar-benar butuh uang itu, akhirnya dibawa pulanglah uang ratusan juta yang bisa mengubah hidupnya itu. Kabar gembira ini pun langsung disampaikan kepada Min Suk. Namun kecelakaan hebat terjadi di depan mata Sang Wung. Sebuah truk pengangkut mobil tergelincir membuat kecelakaan beruntun. Banyak mobil yang terbalik dan lebih parahnya lagi, ada bus berisi puluhan orang akan terjatuh ke sungai. Sang Wung sempat kepikiran untuk menggunakan kekuatan supernya. Namun ia juga teringat perkataan Min Suk kalau mereka harus berhemat. Namun ternyata kali ini Sang Wung lebih memilih menyelamatkan nyawa orang lain menggunakan uang ratusan juta yang baru saja didapatkannya. Semua uang itu dimasukkan ke dalam sakunya agar Sang Wung bisa menggunakan seluruh kekuatan supernya. Tak peduli berapa banyak uang yang sirna, Sang Wung tetap berusaha keras untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Ia tak mau lagi mengulang kesalahannya dengan membiarkan orang lain celaka hanya karena takut uangnya habis. Seketika uang ratusan juta yang bisa mengubah hidupnya itu sirna karena kekuatan super miliknya yang baru saja diwarisi oleh ayahnya, yang dimana kekuatan itu harus digunakan untuk menolong orang lain. Setelah melakukan kebaikan tadi, luka-luka yang membuat tubuh Sang Wung gatal-gatal pun juga ikut menghilang. Setiap orang yang memiliki kelebihan tentu saja akan ada orang yang tidak suka dengannya. Seperti yang dialami oleh wanita yang memiliki kekuatan api di dalam tubuhnya. Ia terus diburu oleh salah satu organisasi yang memburu orang-orang dengan kekuatan super yang nantinya akan mereka ambil DNA kekuatannya itu. Joanna adalah pemimpin organisasi itu dan mereka punya sejuta cara untuk melumpuhkan orang-orang dengan kekuatan super. Wanita dengan kekuatan api tadi pun berhasil tertangkap dan dibawa ke laboratorium mereka. Setelah DNA kekuatan api tadi didapatkan, Joanna memerintahkan serum kekuatan api tadi disuntikan ke anak buahnya agar kekuatan api tadi juga dimiliki oleh pengawalnya. Di kota ini memang sedang banyak sekali orang-orang dengan kekuatan super. Salah satunya adalah Sang Wung. Ia baru saja diwarisi kekuatan yang luar biasa, namun untuk menggunakan kekuatannya itu, Sang Wung harus merelakan uangnya sirna sebab itulah sumber kekuatannya. Namun setelah Sang Wung berhasil menyelamatkan sebuah bus yang hampir jatuh ke sungai, ia malah ditahan polisi dan aksi supernya itu sudah viral kemana-mana. Manusia super lainnya pun mulai khawatir dengan Sang Wung sebab sekarang semua orang membicarakannya. Bisa jadi Sang Wung menjadi target organisasi mengerikan tadi. Saat di penjara, Sang Wung teringat pesan ayahnya, jika saja ada masalah, hubungi orang yang ada di kartu nama ini. Setelah dihubungi, ternyata ada seorang wanita yang mengangkat telepon Sang Wung dan dalam hitungan menit saja ada orang yang menjemput Sang Wung keluar dari penjara. Wanita yang menjemput Sang Wung mengatakan bahwa Sang
Sang Wung akan diantar pulang. Namun bukannya dibawa ke rumah, Sang Wung malah dibawa ke markasnya. Dan di sini Sang Wung malah dipukuli dan tak diberikan penjelasan apapun. Tak mau terus pasrah, akhirnya Sang Wung menggunakan sisa terakhir uang yang dimilikinya untuk mendapatkan kekuatan super yang baru saja diwariskan kepadanya. Ternyata wanita ini adalah teman lama ayah Sang Wung. Dan Sang Wung dijebak oleh ayahnya sendiri untuk bertemu dengannya. Sebab ayah Sang Wung memiliki hutang yang sangat banyak dengan wanita ini. Dan kini Sang Wung yang harus bertanggung jawab atas hutang itu. Dengan kekuatannya yang luar biasa dan menggunakan sisa uang miliknya, pria ini pun berhasil kabur dari jeratan penagih hutang yang sudah memukulnya. Hidup Sang Wung benar-benar berubah setelah ia mendapatkan kekuatan super yang baru saja diwariskan kepadanya. Saat Sang Wung pulang ke rumah, terlihat pacarnya sudah lama menunggu dengan penuh rasa khawatir. Sang Wung dengan kekuatan supernya kini sudah sangat viral dan dibicarakan di mana-mana. Pacarnya juga sangat marah setelah mengetahui bahwa Sang Wung menghabiskan uang 300 juta untuk menyelamatkan bus yang hampir jatuh ke sungai. Min Suk padahal sudah memperingatkan Sang Wung untuk tidak menghabiskan uang dengan menolong orang lain, sebab itu bukan urusannya. Min Suk pun pergi dan ternyata tak lama setelah mereka keluar, rumah Sang Wung terbakar. Ledakan besar terus berulang sampai membuat tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Sang Wung kini sudah tak aman lagi sebab organisasi yang mengincar manusia super sekarang sudah memburunya dan akan mengambil kekuatannya. Bahkan sekarang tidak hanya Sang Wung, pacarnya pun dijadikan incaran untuk memancing Sang Wung keluar. Saat Min Suk sedang menghadiri pesta, gedung tempat ia berada malah diserang dan diledakkan sampai akan hancur. Berita ledakan itu sudah sampai ke telinga Sang Wung dan ia langsung datang ke lokasi ledakan. Sang Wung juga mengambil semua uang tabungannya karena ia tahu pasti butuh kekuatan super miliknya. Reruntuhan gedung hampir saja menimpa kekasihnya, namun untunglah Sang Wung datang di saat yang tepat dan ia pun juga berhasil mengalahkan orang kiriman dari organisasi pemburu manusia super. Sang Wung benar-benar menghabiskan semua uangnya dan sekarang tak ada lagi kekuatan apapun. Untunglah manusia super lainnya datang menjemput mereka. Orang-orang super lainnya ini tahu kalau Sang Wung pasti dalam bahaya dan mereka langsung membawa Sang Wung ke tempat persembunyian para manusia super yang ada di kota ini. Setelah mendapatkan kekuatan super, pemuda ini malah mendapat banyak masalah. Mulai dari uang ratusan jutanya habis sebab uang adalah sumber kekuatannya, dan sekarang Sang Wung menjadi incaran organisasi jahat yang menginginkan kekuatannya. Hal itu juga membuat Sang Wung hampir saja kehilangan kekasihnya karena penyerangan yang dilakukan oleh organisasi mengerikan itu. Untunglah ada manusia super lainnya yang sudah tahu keberadaan Sang Wung dan segera datang menolongnya. Setelah Sang Wung pulih, barulah manusia super lainnya itu memperkenalkan diri. Bapak tua ini adalah teman ayah Sang Wung. Ia punya kekuatan bisa menembus dinding dan sumber kekuatannya adalah minuman. Lalu wanita muda ini adalah Eunmi. Kekuatannya adalah telekinesis dan sumber kekuatannya adalah kalori yang ada di dalam tubuhnya. Mereka menyebut diri mereka adalah Asosiasi Manusia Super Korea dan secara tidak langsung Sang Wung sudah tergabung ke asosiasi mereka. Sang Wung diberikan penjelasan tentang organisasi jahat yang akan terus memburu mereka seumur hidup. Organisasi jahat itu dilindungi oleh pemerintah dan uang yang mereka miliki tidak akan pernah habis, bahkan selama ratusan tahun sekalipun. Dan sekarang mereka sedang menjalankan misi untuk mengumpulkan semua manusia super dan akan mengambil kekuatannya. Ho-in mengatakan Sang Wung tak perlu takut dan jangan malah sembunyi. Mereka harus tetap beraktivitas seperti biasa. Namun Sang Wung juga harus melatih fisiknya, sebab ia tak bisa terus-menerus mengandalkan kekuatan supernya karena uang yang dimilikinya juga tak banyak. Ho-in mengajarkan cara terbaik untuk bela diri dan Eunmi terus-menerus melatih stamina Sang Wung agar ia tak mudah dikalahkan jika tak punya uang. Karena sekarang hidupnya sudah benar-benar berubah, Sang Wung pun mulai menekuni bela diri dan berlatih sekuat mungkin. Nasib baik juga bagi Sang Wung sebab sekarang calon istrinya juga sudah mulai mengizinkan Sang Wung menggunakan kekuatan supernya itu. Namun ada satu syaratnya, Sang Wung tidak boleh lagi menghabiskan uang deposit untuk apartemen mereka. Organisasi yang memburu mereka pun kini juga sudah semakin banyak mendapatkan DNA manusia super lainnya. Walaupun terlihat cantik, tapi wanita ini sebenarnya sangat jahat. Ia sudah menangkap dan menghilangkan nyawa manusia super untuk mengambil kekuatannya demi kepentingan perusahaan mereka. Bahkan anak buah dan ajudannya sendiri dia jadikan sebagai bahan eksperimen untuk menciptakan manusia super buatannya. Saat ini Sang Wung dan juga dua teman barunya yang memiliki kekuatan super tentu saja tidak bisa lagi hidup dengan tenang, sehingga mereka pun datang ke rumah satu orang lagi yang punya kekuatan spesial. Bapak tua
jiwa beruban ini bisa melihat masa depan seseorang dan saat ini ia melihat masa depan Sangwung. Sepertinya penglihatannya tentang Sangwung yang ia dapatkan kurang baik sampai-sampai tak mau mengatakannya kepada Sangwung. Tak lama setelah ramalan itu, ledakan besar terjadi di rumah bapak tua ini dan tentu saja pelakunya adalah organisasi jahat yang mengincar mereka dan nantinya akan mengambil kekuatan super mereka. Ho-in memberikan sejumlah uang kepada Sangwung dan meminta Sangwung untuk kabur saja sejauh mungkin. Sangwung tak boleh sampai tertangkap. Semua akan semakin mengerikan jika kekuatan Sangwung jatuh ke tangan mereka. Awalnya Sangwung sempat ingin pergi dan menyelamatkan diri, sedangkan Ho-in sendiri melawan para penjahat ini. Namun melihat pasukan yang mengepung mereka semakin banyak, Sangwung tidak mungkin membiarkan mereka dan Sangwung sempat-sempatnya meminjam uang ratusan juta ke rentenir dan kembali menolong teman-temannya yang saat ini dalam bahaya. Awalnya mereka bisa mengatasi serangan ini setelah kedatangan Sangwung. Namun organisasi jahat ini ternyata juga sudah menyiapkan manusia super ciptaan mereka sendiri. Kekuatan ini tentu saja didapatkan dari orang-orang yang sudah mereka hilangkan nyawanya dan DNA supernya diambil. Sangwung sempat kesulitan menghadapi manusia dengan kekuatan api ini, namun Sangwung mempunyai sebuah ide. Menggunakan sisa uangnya yang sangat sedikit ini, Sangwung menggunakan kekuatannya dan membawa manusia api ini pergi sangat jauh. Sudah terlalu banyak masalah kehidupan yang dihadapi pemuda ini. Bahkan sekarang ia harus menghadapi pria kekar dengan kekuatan api di dalam tubuhnya. Namun Sangwung cukup cerdas. Ia memancing lawannya untuk gelut di sebuah kolam sehingga kekuatan apinya tidak bisa digunakan. Namun manusia super buatan ini ternyata juga mempunyai fisik yang sangat kuat. Untunglah Sangwung tidak pasrah dengan keadaan dan cepat bertindak. Semua orang sudah mengira Sangwung kalah. Namun ia langsung mengambil beberapa koin yang ada di bawah kolam dan menjadikannya sumber kekuatan super miliknya. Cukup satu pukulan saja Sangwung mengakhiri kekacauan ini. Namun pemimpin organisasi pemburu manusia super ini memberikan sebuah tawaran yang cukup mengejutkan. Saat ayahnya sekaligus bos besar organisasi pemburu itu menelpon dan ingin berbicara dengan Sangwung, seketika Sangwung terdiam dan seperti memikirkan sesuatu. Bos besar pemburu memberikan tawaran yang benar-benar mengganggu pikiran Sangwung. Sangwung mencoba menenangkan diri sesaat dengan menelpon pacarnya. Pihak kepolisian pun juga tak henti-hentinya memeriksa lokasi bekas keributan Sangwung dan juga pemburu manusia super. Mereka pun akhirnya juga menemukan data Sangwung yang baru saja membuat keributan di sini. Di tengah semua masalahnya, Sangwung akhirnya menemui orang tuanya dan memberitahukan bahwa ia akan segera menikah dengan pacarnya dan meminta orang tuanya untuk hadir bertemu orang tua Minsuk. Sangwung juga sebenarnya ingin meluapkan amarah kepada ayahnya karena semua masalah hidupnya saat ini berawal dari ayahnya yang menurunkan kekuatan super kepadanya. Namun ia pun juga tak kuasa memarahi sang ayah. Sangwung juga mencoba kembali ke kehidupan normalnya. Terlihat pemburu manusia super juga tidak lagi mengejarnya setelah Sangwung berbicara dengan bos besar mereka. Saat bekerja, Sangwung tak henti-hentinya memikirkan semua masalah yang melandanya sekarang. Karena tak bisa mengambil keputusan sendiri, Sangwung akhirnya jujur kepada teman manusia supernya bahwa bos besar pemburu mereka menawarkan Sangwung untuk menjual saja kekuatan supernya kepada mereka dan Sangwung tidak akan pernah diganggu lagi. Mereka ragu apakah kekuatan super mereka benar-benar bisa dijual apa tidak, sehingga Enmi dan Sangwung menerobos ke kantor pimpinan asosiasi manusia super untuk mencari tahu dan ternyata benar sekali kekuatan super milik mereka benar-benar bisa dijual dan sudah banyak yang melakukan itu. Sangwung pun juga baru tahu kalau kekuatan super miliknya itu ternyata bernilai sangat mahal. Enmi juga terlihat sangat kesal setelah mengetahui bahwa ternyata kekuatan super milik teman baiknya juga sudah diperjualbelikan oleh organisasi pemburu mereka. Inilah dia bos besar pemburu manusia dengan kekuatan super. Bapak tua ini sudah sangat kesal terhadap Joanna karena tak kunjung berhasil mendapatkan kekuatan super milik Sangwung. Joanna diberikan kesempatan terakhir untuk mengambil kekuatan super Sangwung. Jika tidak, posisinya di perusahaan akan digantikan dengan saudaranya. Setelah berhari-hari Sangwung berpikir, akhirnya ia menghubungi kembali bos besar pemburu kekuatan super dan menyatakan sepakat ingin menjual saja kekuatannya dengan nilai 40 miliar asalkan hidupnya damai. Bos besar ini ternyata setuju dengan nilai itu. Sangwung juga tak menyangka. Di titik inilah Sangwung merasa kalau hidupnya sebentar lagi akan berubah dan ia bisa jadi miliarder. Untuk terakhir kalinya, Sangwung ingin menggunakan kekuatan supernya untuk mengajak kekasihnya melihat keindahan kota mereka dari ketinggian. Di sini Sangwung juga melamar kekasihnya secara resmi dan mereka akan segera menikah. Sangwung akhirnya merasa kembali memulai kehidupannya dari awal setelah beberapa hari ini hidupnya kacau balau. Sangwung yang awalnya sempat apatis di kantor kini
kini mulai kembali menjadi orang yang ramah. Namun baru saja merasa dirinya lebih baik, Sangwung malah dicari oleh pihak kepolisian karena dirinya terlibat dalam kekacauan dan kerusuhan yang terjadi belakangan ini. Bukannya kooperatif, Sangwung malah kabur dan menuju ke markas utama para pemburu manusia dengan kekuatan super. Sepertinya Sangwung sudah akan menjual kekuatannya sekarang dan baru saja akan masuk, Sangwung malah dihalau oleh manusia super lainnya. Para manusia dengan kekuatan super ini malah saling menyerang satu sama lain. Wanita ini benar-benar mengamuk setelah tahu selama ini ia dibohongi oleh pimpinan mereka sendiri. Kekacauan di tengah circle manusia super ini terjadi karena Sangwung sudah tahu bahwa sebenarnya kekuatan supernya itu bisa dijual kepada organisasi jahat yang terus memburu mereka selama ini. Sehingga Sangwung berpikiran daripada ia terus-terusan hidup tak tenang, lebih baik ia mengalah saja dan menjual kekuatan super miliknya kepada organisasi pemburu manusia super yang inginkan kekuatannya itu. Hidupnya akan tenang dan dapat uang yang banyak. Setelah sepakat dengan bos besar organisasi itu, Sangwung pun langsung menuju ke markas mereka. Namun baru saja sampai di depan gerbangnya, Sangwung langsung dihalangi manusia super lainnya. Mereka harus mencegah Sangwung memberikan kekuatannya, sebab kekuatan Sangwung akan sangat berbahaya jika disalahgunakan organisasi jahat itu. Sementara itu, Eunmi juga sangat kesal karena ia baru tahu kalau selama ini pimpinan mereka merahasiakan fakta bahwa banyak teman-teman mereka yang juga sudah menjual kekuatannya. Namun sepertinya keributan yang mereka buat ini tiada artinya sebab pada akhirnya mereka lelah sendiri karena sumber kekuatan mereka sudah habis. Sangwung sendiri pun juga sudah berhasil melarikan diri ke dalam markas organisasi pemburu manusia super ini. Setelah melewati beberapa pemeriksaan, Sangwung akhirnya bertemu dengan Joanna, anak dari bos besar perusahaan ini. Namun sebelum memberikan kekuatannya, tentu Sangwung ingin melihat dulu uang 40 miliar yang dijanjikan kepadanya. Begitu melihat uang, Sangwung langsung menyerahkan dirinya dan tubuhnya langsung diikat di kursi tempat ia akan dieksekusi. Namun saat tubuhnya sudah terjerat, disinilah Sangwung baru tahu kalau sebenarnya ia dijebak dan tidak akan pernah mendapat uang yang dijanjikan kepadanya. Bahkan setelah kekuatannya diambil, Sangwung tidak akan dibiarkan hidup. Joanna terlihat benar-benar merasa sangat puas setelah melihat mangsanya selama ini sudah pasrah tepat di depan matanya. Pemuda ini sudah benar-benar pasrah kekuatan supernya akan diambil, namun ternyata di luar lab ini teman-teman manusia super lainnya sudah membuat rencana penyelamatan kepadanya. Listrik langsung dipadamkan dan manusia super dengan kekuatan menembus dinding ini langsung menembak tas berisi uang puluhan miliar ini. Setelah uang berhamburan dan Sangwung berhasil mengambil beberapa lembar, akhirnya Sangwung bisa menggunakan kembali kekuatan super miliknya. Selama ada uang di tangannya, mudah saja Sangwung menyelesaikan semua permasalahan yang ada di depan matanya. Karena kondisi belum sepenuhnya aman, mereka pun harus segera cepat keluar dari lab ini dan memusnahkan semua alat-alat kejahatan organisasi ini. Namun saat Sangwung akan kabur, tas yang berisi uang puluhan miliar ini malah tersangkut. Dan sempat-sempatnya di tengah kondisi yang genting seperti ini, Sangwung mengangkat telepon dari pacarnya. Uang yang bisa mengubah kehidupannya pun lenyap di depan matanya. Karena tak bisa lagi terlalu lama menyesal, akhirnya Sangwung bersama Hoin segera pergi dari markas organisasi pemburu manusia super ini. Eunmi pun datang di saat yang tepat dan membawa mobil yang akan mereka gunakan untuk kabur. Di tengah perjalanan, Sangwung hanya bisa termenung meratapi uang puluhan miliar yang sedikit lagi menjadi miliknya. Hoin pun juga berhasil menemukan sebuah berkas bukti kejahatan organisasi yang baru saja mereka bobol. Organisasi jahat ini sudah banyak sekali melakukan eksperimen ilegal terhadap manusia. Namun Sangwung malah menemukan sebuah surat yang ditujukan untuknya dan itu berasal dari Jonathan. Jonathan ternyata adalah saudara dari wanita yang selama ini memburu Sangwung. Karena kegagalannya mendapatkan kekuatan Sangwung, Joanna pun dihentikan dari tugasnya. Ayah mereka yang merupakan bos besar organisasi pemburu manusia super sekarang mempercayakan lab mereka kepada saudara Joanna, yaitu Jonathan. Sangwung juga langsung mencari data terkait dengan Jonathan di kantor catatan sipil tempat ia bekerja. Mereka pun berhasil menemukan tempat tinggal Jonathan. Para manusia super ini sedang menerobos ke rumah pemburu mereka. Namun setelah diperiksa ternyata tidak ada siapa-siapa. Terlihat di sana ada sebuah teleskop dan saat Sangwung melihat ke sana, pemandangannya begitu mengerikan. Orang-orang seperti kehilangan kendali dan di sana juga ada Jonathan, musuh baru mereka. Ternyata cara Jonathan untuk menangkap para manusia super ini lebih ekstrim lagi. Ia benar-benar mempermainkan psikis Sangwung dan teman-temannya. Sangwung benar-benar tidak menyangka kalau musuh yang dihadapinya sekarang jauh lebih berbahaya. Jonathan
Jonathan tahu bahwa sifat dasar dari manusia dengan kekuatan super adalah suka ikut campur, sehingga Jonathan menyebarkan berita bahwa besok malam di sebuah klub akan ada serangan kepada orang menggunakan obat yang sengaja mereka sebar. Jonathan rela menyerang orang banyak hanya demi memancing Sang Wung dan manusia super lainnya menunjukkan diri mereka. Ternyata benar sekali, para manusia super sepakat untuk datang ke klub malam itu untuk menghentikan penyebaran obat berbahaya tersebut. Karena sibuk menghadapi musuh mereka, Sang Wung sampai lupa kalau besok malam ia juga akan membuat rencana pertemuan keluarga dengan calon istrinya. Sang Wung masih belum mau mengaku kepada pacarnya kalau malam ini ia bisa saja tidak hadir karena harus menghentikan pengedaran obat berbahaya yang akan diedarkan kepada ratusan orang di sebuah klub. Tapi Sang Wung yakin penangkapan ini akan berjalan mudah dan selesai sebelum jadwal pertemuan keluarga. Target mereka adalah wanita yang membawa tas merah. Setelah mencari ke setiap sudut, Sang Wung pun akhirnya menemukan wanita yang ditugaskan Jonathan sebagai kurir obat berbahaya yang akan disebarkan di klub ini. Namun Sang Wung tidak menyangka kalau wanita kurir ini adalah manusia hasil eksperimen. Sang Wung sampai tak bisa melihat pergerakannya karena begitu cepat. Lalu wanita itu menghilang dan sengaja meninggalkan tas merah berisi obat berbahaya itu. Sang Wung sempat berpikir bahwa misi mereka sudah berhasil. Namun ternyata Jonathan sudah punya rencana lain. Saat ratusan orang sedang berdansa di tengah klub, Jonathan menebarkan obat mengerikan itu ke seluruh sisi ruangan. Dan seketika semua orang di dalam ruangan ini kehilangan kendali atas tubuh mereka akibat efek dari obat itu. Lalu mereka semua menyerang Sang Wung yang sedang membawa tas berisi obat yang lebih banyak. Semua rencana Sang Wung dengan calon istrinya pun juga jadi kacau. Namun nasib baik memang selalu berada di pihak Sang Wung karena tiba-tiba ada polisi yang datang membubarkan pesta di klub ini. Tapi Sang Wung juga harus cepat pergi sebelum ia ketahuan oleh para polisi ini sebab Sang Wung juga sedang buron saat ini. Untunglah Ho In cepat membawa mereka kabur menggunakan kekuatannya. Setelah berhasil pergi dari kekacauan di atas, Sang Wung pun diberikan uang oleh Ho In agar Sang Wung bisa cepat pergi ke acara pertemuan keluarga dengan calon istrinya. Semua sudah menunggu kedatangan Sang Wung, namun yang hadir bukanlah dirinya, melainkan detektif yang sedang memburu Sang Wung. Ia tahu bahwa Min Suk adalah calon istri Sang Wung dan ingin meminta keterangan dari dirinya. Namun di sini Min Suk sangatlah marah karena Sang Wung kok malah jadi diburu polisi hanya karena punya kekuatan super. Bahkan untuk menggunakan kekuatannya saja, Sang Wung harus rela menghabiskan uangnya sendiri. Jadi apa yang salah dengan Sang Wung? Akhirnya saat Sang Wung datang, ia pun tak banyak berkata-kata dan langsung menyerahkan diri saja. Entah mengapa detektif ini benar-benar meminta Sang Wung untuk jangan pernah lagi menggunakan kekuatan supernya sebab itu hanyalah sia-sia dan tidak akan pernah mengubah apapun. Min Suk pun tidak menyangka kalau hidupnya akan berubah jadi kacau seperti ini. Sang Wung akan dibawa ke sidang penetapan apakah ia akan terus ditahan atau dibebaskan. Namun saat dibawa ke mobil tahanan, terlihat orang yang mengawalnya sangatlah mencurigakan. Karena Sang Wung merasa ada yang tidak beres, Sang Wung akhirnya melawan. Orang yang membawanya ini bukanlah polisi, melainkan anggota organisasi pemburu manusia super yang dikendalikan Jonathan. Mobil Sang Wung langsung ditabrak ke sungai dan ia pun tenggelam bersama mobil ini. Namun nasib baik lagi-lagi berada di sisi Sang Wung. Ada satu anggota yang berkhianat dan memberikan uang kepada Sang Wung agar Sang Wung bisa menggunakan kekuatan supernya untuk kabur.